Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Amma ba'd. Saya Sabit Islam Ar-Radi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin menjelaskan serta menunjukkan hasil tugas Ulumul Hadis oleh dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Ulumul Hadis. Pokok pembahasan yakni yang pertama istilah-istilah dalam ulumul hadis, yang kedua hadis mutawatir al-lafzi, yang ketiga hadis ahad, yang keempat hadis sahih, yang kelima hadis hasan, yang keenam hadis dhaif, yang ketujuh muallaq dan mursal, yang kedelapan mu'dhal dan munqati', kemudian yang kesembilan mudallas dan mursal khafi. Istilah-istilah dalam ulumul hadis. Ilmu mustalahul hadis ialah ilmu yang mempelajari istilah-istilah dalam kajian hadis. Yang kedua, ilmu isnad menetapkan hadis kepada orang yang mengucapkannya. Yang ketiga, ilmu riwayah yakni ilmu yang mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW. Yang keempat, ilmu dirayah, yakni menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan dan disampaikan Nabi SAW. Yang kelima, ilmu athar, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau para sahabat dan tabi'in. Yang keenam, ilmu mustalah ahli athar. Hadis mutawatir al-lafzi, hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Maknawi, lafaz berbeda tapi dari segi maknanya sama. Hadis ahad, perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal. Ada kalanya 1 orang, 2 orang, 3 orang akan tetapi tidak sampai mutawatir. 1 orang dinamakan hadis gharib, 2 orang hadis aziz, dan 3 orang hadis masyhur. Hadis sahih, hadis sahih bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada illah. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar dan dapat dipercaya. Syarat-syarat hadis sahih. A. Sanadnya bersambung. B. Rawi adil. C. Rawi dhabit. E. Selamat dari syadz dan illat. Hadis hasan. Kualitas hafalannya agak turun, maka hadis itu menjadi hasan. Hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi yaitu asalnya dhaif tapi banyaknya sanad hadisnya, maka naik jadi hasan li ghairihi. Hukumnya yakni amalnya seperti hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Kemudian hadis dhaif, hadis yang gugur sanadnya disebabkan cacat dari dhabit maupun integritas perawinya. Hadis ditinjau dari gugurnya sanad. Yang pertama hadis muallaq, kedua hadis mu'dhal, hadis munqati', hadis mudallas, hadis mursal khafi dan jali, kemudian yang terakhir yang keenam hadis mu'annan. Kategori cacat tidak adil, yakni pendusta, diduga dusta, fasik, bid'ah, jahalah. Klasifikasi cacat dhabit, yakni rusak hafalannya, busuk hafalannya, lalai, banyak lupa, menyelisihi perawi yang lebih thiqah. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat perawinya. Yang pertama hadis muallaq. Setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik 1 orang rawi yang tidak disebutkan, 2 rawi maupun lebih yang terpenting perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad baik 1 orang ataupun lebih secara berturut-turut. Kemudian hadis mursal, hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, sahabat dari akhir sanadnya, maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Dan kemudian hadis mu'dhal, hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Kemudian hadis munqati, hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Kemudian hadis mudallas, ulama membagi 2 macam hadis mudallas. Yang pertama tadlis isnad, yakni perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa ia mendengar hadis darinya. Yang kedua tadlis syuyukh, yakni seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya tetapi menyebut guru tersebut dengan julukan yang tidak populer, tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Yang terakhir hadis mursal khafi, perawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Wallahu a'lamu bissawab.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.